Pada kesempatan kali ini, kita semua akan belajar tentang sumber energi. Semoga teman-teman dapat memahami video ini dengan baik. Tahukah kamu, benda-benda keseharian di sekitar kita seperti handphone, lampu, mesin air, penanak nasi, semua benda-benda tersebut membutuhkan listrik untuk digunakan. Selain benda-benda tersebut, coba kamu sebutkan benda-benda di rumahmu yang butuh listrik saat digunakan. Sangat banyak bukan? Coba kamu tuliskan jawabannya di kolom komentar. Ketergantungan kita terhadap benda-benda keseharian yang menggunakan listrik pada saat ini sangatlah besar. Lalu, dari manakah energi listrik tersebut berasal? Sebenarnya, listrik yang kita gunakan merupakan konversi atau perubahan bentuk dari energi lain seperti energi panas, uap, dan sebagainya. Energi tersebut kemudian menggerakkan kincir atau turbin generator untuk menghasilkan listrik. Namun, terdapat juga sumber energi lain seperti panas matahari yang dapat menghasilkan listrik tanpa menggunakan kincir atau turbin generator. Lantas, apa saja sumber energi yang ada di alam? Mari kita simak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Berdasarkan ketersediaannya, sumber energi dibedakan menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah energi yang bersumber dari alam yang prosesnya berkelanjutan, jumlahnya melimpah dan selalu tersedia. Sedangkan sumber energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, waktu pembentukannya butuh jutaan tahun dan prosesnya tidak berkelanjutan, sehingga pada saatnya bisa habis karena terus digunakan, sementara butuh waktu yang lama untuk menggantikannya. Berikut ini adalah contoh sumber energi terbarukan. Yang pertama, panas bumi. Di tahun 2018, Indonesia sudah bisa menghasilkan energi listrik dari panas bumi sebesar 1948 MW. Padahal, potensi yang dimiliki Indonesia bisa mencapai 29.544 MW. Sumber energi panas bumi dimanfaatkan melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selanjutnya, ada sumber energi terbarukan sinar matahari. Dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Di Indonesia sendiri, PLTS belum banyak. Ada beberapa, di antaranya adalah PLTS di Karangasem, Bali, dan PLTS di Maluku, NTT. Kemudian ada sumber energi angin, dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga bayu. Indonesia memiliki sumber energi angin yang menguntungkan karena berada di kepulauan, dilewati garis khatulistiwa, terdapat banyak pantai dan dataran tinggi. Lalu, ada sumber energi terbarukan air, dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Di Indonesia sendiri, PLTA sudah cukup banyak, dan salah satu yang terbesar adalah PLTA Cirata, Jawa Barat, yang memiliki kapasitas 1008 MW. Kemudian ada biomasa. Biomasa adalah bahan organik sisa industri yang bisa menghasilkan energi saat dibakar. Contohnya cangkang kelapa sawit, batang tebu, sabut kelapa, dan lain-lain. Sumber energi biomasa dimanfaatkan pada pembangkit listrik tenaga biomasa. Selanjutnya adalah contoh sumber energi tak terbarukan. Di Indonesia,
Sumber energi tak terbarukan biasanya didapatkan dari energi fosil, di antaranya yang pertama, batu bara adalah sumber daya alam yang paling banyak di Indonesia. Tahun 2021, cadangan batu bara Indonesia mencapai 38,84 miliar ton dengan rata-rata produksi sebesar 600 juta ton per tahun. Yang kedua, ada minyak bumi. Minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang terdiri dari campuran berbagai hidrokarbon. Sumber energi ini umumnya diolah menjadi aspal, solar, bensin, kerosin, aftur, gas, dan lain-lain. Yang ketiga, ada energi gas alam. Sumber energi ini terbentuk dari fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme lainnya yang sudah tersimpan selama ribuan atau jutaan tahun. Ketiga sumber energi fosil ini biasanya dimanfaatkan untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Yang keempat, ada nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau disingkat dengan PLTN. Di Indonesia sendiri, energi nuklir belum terlalu dieksplor sebagai pembangkit listrik. Sejauh ini hanya ada 3 reaktor nuklir di Indonesia yang ditujukan bukan sebagai PLTN, melainkan sebagai reaktor penelitian. Seiring waktu, sumber energi yang tidak ramah lingkungan dan pengolahannya akan menghasilkan sisa buangan berupa karbon yang merupakan salah satu penyebab terjadinya gas rumah kaca. Dampak penggunaan dan eksplorasi berlebihan terhadap energi dengan masalah lingkungan itu saling berkaitan. Berikut ini beberapa contohnya. Yang pertama, emisi polutan udara dari pembakaran bahan bakar fosil adalah penyebab utama polusi udara di perkotaan. Kemudian, bahan bakar fosil yang terbakar juga merupakan kontributor utama emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, masalah polusi air yang beragam dikaitkan dengan penggunaan energi. Salah satu masalah yang cukup sering terjadi adalah tumpahan minyak di laut. Kemudian, terdapat perubahan aliran air tanah yang dihasilkan oleh operasi penambangan, sering membawa air yang tidak tercemar ke dalam kontak dengan bahan mineral tertentu yang akan menyebabkan terjadinya pencemaran air. Oleh karena itu, mari jaga lingkungan, hemat energi. Setelah melihat tayangan tadi, ayo bersama kita lakukan evaluasi dan refleksi untuk melihat sejauh mana kalian paham dengan materi yang telah disampaikan. Silahkan scan barcode di samping menggunakan smartphone yang kalian miliki dan kerjakan evaluasi di dalamnya. Demikian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih.